Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Bertemu kembali. Donna, suara teriakan di telepon mampu membuat kuping Donna berdenging hebat. Apaan sih, Rin, teriak-teriak kayak kurang kerjaan aja. Seperti hari ini kamu menyesal. Menyesal. Donna kembali mengulang ucapan Rina. Iya, karena hari ini ada dosen yang mengisi acara seminar sangat ganteng dan buat kesemsem semua mahasiswi. Asli sumpah tuh dosen cakep banget. Benar tipe aku banget nah. Sepertinya dia itu jodoh yang dikirim Allah untuk mengobati segala kegundahan dan keresahan hatiku yang selama ini. Mulai deh, sambil menghela nafas, kebiasaan deh perasaan kemarin-kemarin gitu mulu disirik banget jadi manusia. Sambil memutar mata dengan malas, siapa yang sirik? Rugi banget sirik sama kamu. Lah terus kalau nggak sirik apa dong? Rina yang cantik dan juga baik hati sebagai teman yang baik. Cuma mau ngingetin berkali-kali jangan asal lihat cowok ganteng dikit selalu berhayal itu jodoh kiriman Tuhan. Terus ujung-ujungnya menangis dan merasa dunia nggak adil dan semua cowok jahat padahal yang baperan dia. Iya deh iya. Tapi kali ini beneran ganteng loh, Rin. Don, jangan mulai deh. Tapi beneran ya, untuk yang ini kamu dah janji nggak bakalan tertarik ambil semua buat kamu. Lagian benar juga sih kalau dipikir-pikir dah punya si babang tampan yang pesonanya nggak habis sampai 7 turunan. Punya cerita hubungan kamu sama cowok itu apa kabar, masih seperti biasa? Biasa gimana nih? Ya biasa, nggak ada kemajuan gitu. Lagian nih ya, ngapain sih harus lulus dulu biar mau diseriusin di zaman modus begini, nemu cuok berhati malaikat. Nggak diembat, hati-hati aja kamu nanti disambar. Bawel deh. Bukan bawel ya, cuma mau ngingetin, katanya kan sesama teman saling mengingatkan. Iya deh. Iya sih, paling teman. Ya udah, telepon aku tutup dulu ya, nanti ketahuan si bos auto dipecat lagi, tapi besok pas acara seminar hadirkan. Iya, aku usahain sekalian besok, kan mau lihat jadwal dosen pembimbing. Sampai ketemu besok ya. Iya, bye. Gimana penjualan hari ini, Don? Masih sama seperti biasanya bos, belum ada peningkatan. Sepertinya kita harus memiliki strategi yang baru agar pelanggan yang sudah lari ke toko lain balik ke sini lagi. Ya sudah, nanti sebelum balik jangan lupa tutup pintu rapat, periksa sampai dua kali. Baik bos. Cuaca sore yang begitu mendung, dengan santainya Donna mengemudikan motor sambil bersenandung seperti biasanya jalan menuju persimpangan. Samar-samar dia melihat sosok yang selama ini membuat hatinya hancur berkeping-keping, tapi merasa tak percaya mungkinkah dia Angga Winata. Sambil dengan melakukan motornya dia bicara sendiri, tidak, itu tidak mungkin Angga Winata. Begitulah yang ada di benak Donna, pasti aku salah lihat, mungkin ini efek terlalu pusing mikirin masalah kerjaan jadi berhalusinasi. Lagian nih pikiran aneh-aneh saja, kenapa tiba-tiba terpikir seperti ini? Harus sadar Donna, kamu harus bisa berdamai dengan keadaan, dia sangat jahat dan sudah ninggalin kamu gitu aja dan memilih wanita lain. Terus saja Donna berbicara seperti itu. Setiap saat dia lakukan untuk terus meyakinkan dirinya bahwa dia hanya butuh waktu saja. Buktinya sampai sekarang dia baik-baik saja meskipun masih sulit baginya menerima sosok laki-laki yang datang mendekatinya. Jam 10.30 WIB, Donna sudah tiba di kampus. Suara riuh tepuk tangan santer terdengar, seluruh ruangan pun telah dipadati oleh beberapa mahasiswa yang ikut menyaksikan acara seminar. Suasana pun semakin heboh atas kehadiran seseorang di pintu masuk dan tentu saja mahasiswi yang paling antusias. Begitu juga dengan Rina yang bersorak-sorak sambil memanggil-manggil Pak Angga. Berbeda dengan Donna, kali ini dia mematung diam 1000 bahasa seakan tak percaya, tapi kenyataan.
Donna menelan ludah yang terasa begitu pahit, disertai degup jantung yang tak karuan. Sepertinya kejadian beberapa tahun lalu terulang kembali. Ya, kejadian saat pertama kali bertemu dengan Angga. Benarkan Donna, dosennya cakep banget. Donna masih tercengang. Kamu kenapa tiba-tiba berekspresi seperti itu? Tercengang ya sama kegantengan Pak Angga. Bagai suara petir yang menyambar telinganya. Siapa namanya? Pak Angga. Rina begitu fokus sambil terus menatap ke depan dan sambil bersorak kegirangan. Coba ulang sekali lagi, siapa namanya Rin? Donna kembali mengulang kembali pertanyaan untuk meyakinkan semoga kali ini dia tidak salah dengar meskipun sudah jelas dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa yang di depannya adalah Angga. Iya, Angga Winata, laki-laki yang dia benci. Budek, apa kurang fokus si Donna? Lebih tepatnya Pak Angga Winata. Tanpa pikir panjang Donna mengambil langkah 1000 meninggalkan ruangan. Loh Don, kamu mau kemana? Namun seperti Donna sudah tak memperdulikan panggilan Rina, dia terus berlari seperti orang yang melihat hantu. Karena kepergian Donna yang tiba-tiba, Rina langsung mengambil HP-nya untuk menelpon, namun nihil telepon dari Rina diabaikan oleh Donna begitu saja. Sementara itu Donna terus saja berlari. Donna tak lagi peduli dengan orang-orang di sekitarnya dengan tatapan aneh karena penampilannya yang sudah terlihat acak-acakan dengan mata merah dan air mata yang menetes memenuhi pipi cubinya. Di parkiran pun ia pun langsung melajukan dengan sekencang-kencangnya. Sesampainya di kos, Donna menangis histeris. Sambil berteriak-teriak sekuat tenaganya dan terus berguling-guling di atas tempat tidurnya. Allah, kenapa ini bisa terjadi? Apa salahku? Allah, kenapa dia hadir kembali dalam hidupku? Saat aku mulai menghapus kenangan di masa lalu. Masih sangat jelas terngiang jelas ucapan Angga Winata saat meminta perpisahan dengan Donna. Masih jelas juga diingatannya gimana ibu Angga menghina dia. Bahkan Angga tak bisa membela Donna di depan orang tuanya. Suara dering telepon Donna terus berbunyi. Namun saat ini jangankan angkat telepon, berbicara pun rasanya enggan. Dia hanya ingin menenangkan dirinya. Mungkin karena kecapean menangis membuat Donna tertidur hingga tak sadar hari sudah malam. Donna terbangun karena ketukan di pintu. Dengan malas-malasan Donna membuka pintu. Sayang, kamu kenapa? Enggak apa-apa sayang. Kamu serius? Iya sayang. Syukurlah, aku tadi sempat panik saat Rina bilang kamu meninggalkan ruangan seminar begitu saja dan di telepon tak ada jawaban. Aku beneran nggak apa-apa sayang. Cuma tadi karena ada urusan makanya langsung cabut gitu aja dan karena kecapean ketiduran nggak tahu ada telepon berkali-kali. Donna masih saja menutupi tentang apa yang dirasakannya saat ini. Bukan dia ingin menyembunyikan tentang kehadiran Angga. Cuma dia tidak mau membuat Sabil khawatir. Sabil sudah sangat baik. Bahkan Sabil selalu ada untuknya. Yang lebih tak tega menyakiti Sabil tentang penantian Sabil yang begitu lama agar Donna mau membuka pintu hatinya. Keesokan paginya Donna berdiri di depan cermin sambil memberikan semangat untuk dirinya sendiri. Dengan tekad dan mengumpulkan segala keberanian yang ada dalam diri. Donna kali ini tidak boleh menyerah gitu aja. Kali ini dia harus mewujudkan keinginannya ayah untuk jadi sarjana seperti keinginan papanya sebelum beliau meninggal. Donna menarik nafas. Kejutan demi kejutan diterimanya. Kali ini matanya dibuat terbelalak melihat siapa nama pembimbing yang tertera di usulan pembimbing yang diterimanya. Jelas terpampang nyata Angga Winata salah satu dosen pembimbingnya, tapi karena dia sudah bertekad kali ini dia harus menghadapi apapun yang akan terjadi dan tak mau lagi lari dari kenyataan. Dengan penuh keberanian dia coba mengetuk pintu hingga tiga ketukan.
Orang yang di dalam pun mempersilahkan masuk. Lama mereka saling pandang dan sama-sama terdiam.